Dirgahayu Indonesiaku. Pada hari ini, Selasa 17 Agustus 2021, dengan penuh syukur kita merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa kita dalam ibadah HUT ke-76 Republik Indonesia. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti, Pendeta Mulyadi, Pendeta Yael Eka Hadiputri, dan Saudara Theo Krispanki. Umat yang dikasihi Tuhan, Hari Kemerdekaan tidak hanya mengingatkan kita tentang perjuangan para pahlawan dalam mengusahakan kemerdekaan, melainkan juga tentang usaha setiap generasi bangsa untuk mempertahankan dan memeliharanya. Melalui ibadah hari ini, kita bersama-sama mensyukuri penyertaan Tuhan bagi bangsa kita. Kita meneguhkan panggilan kita sebagai anak bangsa untuk memelihara kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi Indonesia. Mengawali ibadah ini, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 67 secara berbalasan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Mari kita berdiri, dengan penuh sukacita kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 5, dan 6, nyanyikanlah nyanyian baru. Ibadah HUT ke-76 Republik Indonesia berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Dalam 76 tahun ini, Tuhan menyertai perjalanan bangsa kita. Tahun demi tahun, Tuhan menganugerahkan kekuatan kepada setiap generasi bangsa
untuk menjalani kehidupan dengan berbagai tantangan yang ada. Sebagai anak bangsa, anugerah dari Tuhan ini patut kita sambut dengan sikap peduli. Kekuatan dari Tuhan harus kita pakai untuk mengupayakan kebaikan dan menjalin relasi yang bersahabat dengan sesama sebagai satu bangsa. Tentu kita tidak lupa bahwa syukur kita atas Indonesia ini dirayakan di tengah situasi pandemi yang masih merebak. Mari dengan pengharapan kepada Tuhan, kita menyatakan kepedulian bagi bangsa kita. Kita bahu-membahu berpartisipasi dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan memelihara kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 176, bait 1 dan 4, Tuhan memberikan kita tanah air. Tuhan memberikan kita tanah air yang merdeka, juga kedaulatan rakyat di persada Indonesia. Tuhan ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Tuhan, lihat bangsa kami diterjang gelombang ribut. Tolong kami mengatasi kemelut dan kehancuran. Tuhan, ajarlah kami supaya arif bijaksana serta senantiasa membukakan diri, bersemangatkan kasih, saling menjalin pengertian, kami membina dan membangun bangsa ini. Umat Tuhan, kehidupan berbangsa dan bernegara adalah anugerah darinya. Tuhan menempatkan kita di negeri ini supaya kita mengusahakan kesejahteraan bagi tanah air kita. Identitas sebagai bangsa Indonesia adalah anugerah Tuhan, yang mengingatkan kita untuk terus menyatakan pemeliharaannya dalam hidup bersama. Namun, apakah kita sudah mengamalkan ini semua dalam kehidupan kita? Mari kita merenungkan kehidupan kita. Mari kita berdoa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, memohon ampun atas dosa kami. Kami menyambut anugerah yang Engkau beri setiap hari. Namun respon kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami hidup di negeri yang berlimpah berkat, namun kami malah tidak peduli terhadap bangsa kami. Kami hidup bagi diri kami sendiri, tidak peduli dengan sesama di sekitar kami, apalagi bangsa kami. Kami tidak mengambil bagian dalam mengupayakan hidup bersama yang rukun sebagai satu bangsa Indonesia. Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami belum berdosa. Tuhan,
Ampunilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ajarlah kami untuk mengingat bangsa kami. Mampukanlah kami untuk mengupayakan kepedulian bagi negeri ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah seruan Tuhan menurut 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai, damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Mari kita bersama-sama mensyukuri pengampunan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 213 bait pertama sampai dengan bait ketiga. Kita sudah ditebus olehnya. Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami.
Secara khusus, ketika saat ini kami mensyukuri penyertaan Tuhan bagi negeri kami yang merayakan Hari Kemerdekaan ke-76. Terima kasih Tuhan, syukur kami begitu melimpah oleh karena penyertaan-Mu bagi bangsa kami. Dan dalam rasa syukur ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuasailah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, secara khusus bagaimana kami berperan serta di dalam membangun bangsa kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang akan melayankan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, supaya kami boleh memberitakan apa yang Tuhan perkenan bagi kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15 dan dilanjutkan dengan Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16. Mari kita membaca Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia. Dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kita melanjutkan ke Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 9 sampai 16.
Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Firaun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya, dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Disitulah ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Selamat Hari Kemerdekaan buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini Indonesia memasuki usia ke-76 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi juga bukan waktu yang terlalu lama untuk sebuah negara terus berkembang dan maju. Kita masih punya banyak waktu di depan untuk terus menumbuh kembangkan bangsa kita, bangsa Indonesia. Di belakang saya ini ada sebuah slogan ya di belakang saya dan di belakang Theo. Mungkin kita pertama-tama mau memekikkan bersama slogan ini, dia pekik kemerdekaan kita tahun ini, tahun 2021. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama mengatakannya di rumah dengan semangat, dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kita sama-sama katakan ya, 1, 2, 3. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya. Yay. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ditemani oleh Theo, tapi saya juga ditemani oleh siapa lah, Theo? Kita ditemani sama Bapak dan Opa kita. Iya, Bapak dan Opa kita. Nyaris 4 generasi loh yang hari ini melayani ya, 4 generasi. Dan kita bersyukur kalau pada hari ini Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bersama-sama merayakan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bayangin kalau pandeminya terjadi pada tahun 2002 gitu ya, kita nggak akan bisa tatap-tatap muka di tengah pandemi begini ya. Untungnya terjadinya di 2021, 2020 gitu ya. Ya selalu ada hal yang disyukuri ya Bapak Ibu sekalian. Nah kalau menurut Theo sendiri nih, dari perjalanan panjang Indonesia merdeka, apa sih yang bisa kamu rasakan sebagai generasi muda melihat perjalanan 76 tahun Indonesia? Sebagai generasi muda ya, generasi muda ini memang sangat dekat di rentang usiaku, itu dekat banget sama yang namanya teknologi gitu ya. Jadi dan ketika kami lahir, bahkan kami menjalani masa muda itu, teknologi pesat-pesatnya gitu ya. Semuanya tuh kayaknya serba cepat ya Kak ya. Handphone tuh cepat ininya, muncul yang baru, lalu telekomunikasi dan internet dan seterusnya itu banyak banget. Dan generasi muda hidup di masa itu. Tapi ngomong-ngomong soal generasi muda, aku sih merefleksikannya begini. Kaum muda itu selalu dekat loh dengan perjuangan kemerdekaan. Kalau dari sejarahnya aja,
erat banget dengan anak muda. Salah Betul. satu penggerak upaya kemerdekaan itu kan para pemuda-pemudi bangsa pada masa itu. Betul Dan banget. betul banget. Dan sepanjang masa dari Indonesia merdeka bertahun-tahun sampai sekarang, kaum muda itu ternyata selalu punya peran besar dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekarang misalnya era digitalisasi, kaum muda itu punya peran besar banget loh dalam memajukan negeri kita dan juga dalam mengisi kemerdekaan. Generasi Termasuk juga di masa COVID gini ya, di masa betul, pandemi. termasuk juga di masa COVID ini. Dari semua aspek kehidupan, generasi muda ini punya peran yang besar. Ya. Dari generasi, kalau aku kan milenial akhir ya, kayak ya. Ya, aku Masuk milenial generasi. awal. Nah, ini milenial awal, milenial akhir, beda generasi. Awal dan akhir. Dari generasi milenial sebenarnya sampai ke generasi yang terbaru gitu ya, generasi alpha, hidup bersamaan dengan perkembangan teknologi. Jadi teknologi itu sangat dekat. Bahkan generasi alpha itu lahir saat teknologi lagi benar-benar ngebut banget. Dan itu membuat anak muda pada masa kini itu dekat dan mudah sekali untuk belajar mengendalikan teknologi digital. Nah, cara anak muda masa kini mengisi kemerdekaan itu ya dengan ragamnya banyak sekali dan sangat dekat dengan penggunaan teknologi. Lewat prestasi-prestasi akademik, lewat karya seninya, anak muda zaman sekarang tuh keren-keren banget, Kak. Iya, Lalu juga bener. dengan penggunaan teknologi, entah itu ya di dalam perusahaan dan seterusnya. Dan anak muda zaman sekarang itu punya peran besar dalam mengembangkan perekonomian negara, misalnya dengan ekonomi kreatif, startup gitu ya, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan dan juga usaha-usaha untuk membangkitkan ekonomi kita. Termasuk Jadi, juga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di betul. handphone ini, itu semua adalah Handphone kita itu hasil banyak banget pengembangan karya anak dari muda. anak muda. Luar biasa. Kalau enggak kita lagi makan sendiri di rumah atau lagi pandemi isolasi mandiri, kita nggak bisa pesan makanan tanpa Gojek, Grab, gitu ya, OVO dan lain sebagainya. Dan tentunya bukan berarti hanya anak muda zaman sekarang yang membangun negeri. Kayaknya negeri ini nggak afdol ya kalau nggak mendatangkan bapak-bapak yang jauh lebih senior yang juga pasti melakukan pembangunan di masa mereka walaupun mungkin tidak bersama yang namanya teknologi. Gimana kalau kita panggil dua bapak dari generasi yang berbeda ini untuk gabung bareng-bareng kita untuk kita ngobrolin apa ya yang mereka alami sebagai orang-orang yang lahir, hidup, dan melihat Indonesia bertumbuh dari sejak kemerdekaan sampai saat ini. Gimana kalau kita undang mereka, Theo? Oke, kita panggil, kita sambut Bapak Mulyadi dan Opa Roni. Oke. Halo, Pak Mul. Kita tambahin dulu Opa Roni. Yeay, keren banget sih bapak-bapak ini. Merdeka, Opa. Merdeka. Merdeka. Ya. Nah, tadi Theo udah share tuh gimana anak-anak muda di zaman sekarang punya pengaruh luar biasa dalam pertumbuhan ekonomi, dalam juga mungkin kalau saya pikir dalam sosial budaya, di mana anak-anak sekarang tuh bisa dibilang nggak terlalu melihat perbedaan sebagai sesuatu yang menjadi musuh, bahkan perbedaan itu memperkaya kehidupan. Saya sebagai seorang keturunan Chinese, tapi saya lebih suka kadang menggunakan bahasa Sunda. Jadi kalau ditanya orang apa? Orang suci, orang Sunda Cina. Kalau anak saya orang apa? Orang Perancis, peranakan Sangir, Sunda, Cina, udah semualah gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah kekayaan yang patut disyukuri. Gimana nih menurut Bapak Mulyadi, Pak Pendeta Mulyadi dan Pendeta Roni yang lahir tentu agak jauh dari masa kami. Silahkan untuk bisa share. Siapa duluan? Siapa duluan nih? Kayaknya mendingan Pak Roni dulu deh. Kayaknya. Iya, yang lahir duluan deh. Gimana Pak Roni? Nah, tadi saya mau kasih Pak Mul dulu, tapi dianya ngalah ya udah. Makanya saya keluar duluan. Ya, saya lahir 1 tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Ya, jadi nggak tahu itu adonannya sih pasti berapa bulan setelah merdeka dibikinnya gitu ya. Jadi memang
yang menarik adalah pada masa itu saya masih bersekolah di sekolah dasar dengan kepala sekolahnya orang Belanda, banyak guru-gurunya juga orang Belanda, ya, dan bahasanya juga lebih banyak bahasa Belanda. Itu sampai kelas 6. Saya rasa masa itu adalah masa di mana ya kita yang lahir pada waktu itu masih mencoba, orang tua kita tentunya masih sangat besar sekali dipengaruhi oleh orang Belanda, ya. Dan Belanda kan meninggalkan Indonesia kalau nggak salah setelah tahun 1949, ya, aksi polisi itu, ya. Masih ada perjuangan-perjuangan. Namun yang ingin saya ceritakan adalah masa pemuda atau remaja saya, seperti yang tadi Theo bilang, memang terasa sekali bahwa kita ini begitu dekat satu dengan yang lainnya, ya. Jadi siapapun kita bergaul begitu indah, dan yang paling indah pada waktu itu adalah seolah-olah kita sedang berusaha untuk membuat sesuatu secara bersama-sama. Ya, jadi saya ingat sekali teman-teman saya banyak dari kampung-kampung semua, kalau ada apa-apa perginya bareng-bareng, kerja kemana-mana bareng-bareng. Barangkali ada semacam kerinduan untuk membangun sesuatu bersama-sama waktu itu, ya. Guyup gitu ya Pak, jadinya istilahnya Jadi itu kayak kayaknya guyup, barangkali paguyuban semangat gitu gotong ya. royongnya gitu loh masih terasa sekali, karena kita baru merdeka gitu, ya. Kita masih harus membuat sesuatu, dan kita nggak bisa sendiri, harus bersama-sama. Oleh karena itu, menurut saya waktu itu kita kompak sekali, siapapun dia, ya, tidak dengan membedakan apakah dia suku ini, wah, kita benar-benar kompak waktu itu, punya satu tujuan, bagaimana kita bersama-sama bisa menikmati, merasakan kemerdekaan yang sudah diberikan. Dan tentu kalau tadi generasi milenial selalu mengedepankan hal-hal yang kemajuan teknologi, kalau kita sih kayaknya enggak, ya. Tapi kita kreatifnya bukan main. Ya. Dari situ kita sangat kreatif. Saya ingat sekali ketika saya masuk ke Panduan, ya. Dan di dalam kepanduan itu luar biasa sekali ide-ide kita dikembangkan. Terus kalau saya sekarang kasih tahu ke anak cucu saya, mereka kebingungan gitu. Ini kenapa begitu? Ini kenapa begitu? Gitu, ya. Mungkin karena dia sekarang sudah terbiasa dengan hal-hal yang sudah jadi, ya. Kalau kita berusaha instan. membuat sesuatu sendiri, ya. Betul. Daya kreativitas barangkali pada masa kita waktu itu benar-benar punya nilai yang cukup baik, ya. Jadi sekali lagi kalau saya ingatkan kembali, kemerdekaan yang kita dapatkan pada waktu itu justru sedang dirancang sedemikian indahnya untuk generasi ke depan, gitu, ya. Nah, sekarang generasi berikutnya, Pak Mulnongo. Ya, sebelum berlanjut, mungkin kita perlu perkenalkan juga bahwa kita sedang punya spirit untuk pada saat 76 tahun Indonesia Merdeka, kita menggunakan busana daerah yang berbeda-beda, tapi simbolnya ada di kepala dan di baju bagian atas, gitu ya. Kepala saya rambut doang, Pak, masalahnya. Jadi Buya El ini mengenakan busana encim lah gitu ya, kebaya rada Betawi, rada Tiongkok begitu. Lalu Pak Theo ini Betawi-Betawian, kira-kira gitu ya. Wah. Orang seringkali menyebut ini lebih nasional gitu ya. Pak Roni pakai nuansa Batak, Moras gitu ya. Dan saya menggunakan budaya Bali ya, di Om Swastiastu. Nah, ini sengaja kami hadirkan untuk memperkenalkan dan sekaligus punya spirit bahwa kita hadir dari berbagai daerah, berbagai budaya yang tidak boleh diingkari dan tidak boleh dipisahkan. Kerekatannya kuat sekali. Itulah masa antara kami di generasi saya. Jadi di sekitar tahun 70-an sampai menjelang tahun 2000 ya, itu kami
berproses. Tentu pembangunannya sudah berjalan. Di generasi saya itu mulai berkenalan dengan mall gitu kan. Tapi juga permainannya permainan tepok kayu kayak gitu ya, bentengan, galasin, itu mainan kami yang pada masa sekarang ini saya tidak melihatnya gitu di sekitar saya gitu ya. Egrang dulu ya, yang begitu-begitu berjalan. Generasinya berbeda. Lalu kami juga mulai berkenalan dengan pembangunan pada masa itu. Jalan tol itu ada di generasi kami yang pertama, itu Jagorawi ya, di se-Indonesia baru ada jalan tol Jagorawi. Itu kalau sudah masuk Jagorawi itu wah, kita kayaknya sudah mewah sekali gitu ya, dan sekarang ini telah berkembang sedemikian rupa. Jadi di generasi saya, di generasi kami, pembangunan sudah mulai berjalan. Karena itu kami itu, dan tentu saja Pak Roni juga saya kira, cuman Pak Roni kan lebih lama lagi gitu ya, mengalami satu situasi berkenalan dengan teknologi mesin ketik, lalu mesin fax ya, facsimiles itu, lalu zaman kami mulai berkenalan dengan telepon telegraf ya. Teman-teman dulu kalau ada berita yang sangat mendesak, biasanya duka, itu datang ke kami itu surat cepat namanya. Dulu kami di kampung namanya surat cepat ya, ada telegram katanya. Kalau dengar telegram itu tangan tuh gemeteran karena biasanya berita duka gitu ya. Jarang sekali undangan pernikahan gitu. Kalau undangan pernikahan pakai suratnya panjang gitu ya. Zaman saya pacaran, saya masih praktek di luar kota itu ngirim surat gitu ya, karena nanti dengar balasannya itu 2 minggu kemudian dapat. Dan ya begitulah, kalau mau tahu kabar saudara-saudara pakai surat. Nanti nunggu beritanya 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi atau sebulan. Atau kalau kira-kira sudah 3 bulan tidak dapat kabar, kami resah. Sehatkah atau sakit begitu ya. Yang lebih cepat biasanya kami nanti titip surat lewat travel. Dulu ada orang menyebutnya Suburban ya. Suburban dulu. Itu kami pahami sebagai surat cepat, dan kalau kami titip surat seperti itu kita bayar Rp200 gitu ke sopirnya. Nanti sopirnya antar, ongkos orang naik kendaraan itu masih 1.700, 1.200. Saya masih mengalami di Bandung waktu sedang sekolah SMA, itu naik bus kota, kami antri untuk mendapatkan karcis bulanan, karena satu karcis itu harganya cuma Rp25. Sedangkan kalau bayar langsung, itu bisa sampai Rp75 sampai Rp100. Untuk pelajar harus pakai karcis itu. Kalau nggak pakai karcis itu, kita bayarnya uang seperti rakyat masyarakat biasa. Nah, situasi demikian, dan kemudian beralihlah kami ke box telepon. Dulu ya, ada box telepon mulai dari koin Rp50 gitu ya, di depan kampus itu dipasang begitu kalau mau sesama teman pakai itu. Lalu kemudian beralih ke kartu gitu ya. Dan warnet itu kalau mau berkomunikasi kemudian masuk ke wartel gitu ya, dan kami berkomunikasi sedemikian rupa. Itulah yang terjadi di generasi kami. Dan saya kira ini sesuatu yang membahagiakan karena ada sebuah proses yang luar biasa terjadi sampai kepada generasi sekarang. Itu yang kita syukuri di Indonesia, karena sekarang ini kami, generasi saya, generasi Pak Roni tentu saja, turut menikmati zaman ke zaman, era ke era gitu ya. Dan kami merasakan termasuk pergeseran atau perubahan budaya. Ada sedikit hal yang saya kira harus saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adik, dan anak-anak generasi muda, supaya mari kita melihat di tengah perbedaan budaya, kita jangan terguncang oleh ricuhnya upaya orang untuk merusak relasi dalam budaya kita. Kita perketat itu dengan kuat, kita eratkan tali persahabatan, ya. Itu yang mesti kita kuat. Saya kira itu. Thank you. Terima kasih buat sharing pengalamannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian di rumah juga pasti sembari jadi kayak nostalgia gitu ya. Apa yang sudah dialami, karena setiap masa punya bunganya sendiri, punya manisnya sendiri, walaupun
ada masa-masa pahitnya sendiri. Tapi setiap masa itu Tuhan izinkan justru untuk menggiring kita sampai pada saat ini menjadi Indonesia yang lebih tangguh dan lebih bertumbuh. Nah, hari ini kita melihat bacaan kita juga. Kalau tadi Theo mengatakan bahwa kaum muda itu punya semangat yang luar biasa untuk membangun negeri. Dulu Pak Roni masih muda, kamu sekarang juga masih muda kok Pak. Saya dan Theo, ini kami semua yang masih muda punya semangat membangun, dan itu juga yang ada di dalam teks kisah kita hari ini. Yusuf. Nah, menurut Theo, Yusuf tuh gimana sih, Teh? Kok hebat banget sih ada orang kayak Yusuf? Ya, aku setuju. Yusuf ini patut diteladani, dan sebenarnya terkait dengan semangat kita juga di dalam membangun semangat kecintaan kita kepada negeri. Yusuf ini patut kita teladani. Kalau tadi bicara soal anak muda, Yusuf ini di dalam pembacaan kita sebenarnya salah satu tokoh Alkitab yang punya kisah masa muda yang jujur aja tragis gitu ya. Ya, wow. Sempat rencana ingin dibunuh oleh saudaranya sendiri, wah ya luar biasa ya. Tapi kemudian akhirnya dijual. Lalu juga di dalam perjalanannya juga nggak mudah ketika dia menjalani itu semua. Difitnah oleh istri Potifar gitu ya, lalu kemudian dipenjara. Namun semua proses itu oleh karena ketaatannya kepada Tuhan, ternyata itu semua menuntun Yusuf pada sebuah rencana Allah yang besar. Nah, di sini menarik. Melalui Yusuflah bangsa Mesir menjadi perpanjangan tangan Allah menolong banyak bangsa yang saat itu menderita kelaparan, termasuk orang-orang Yahudi pada saat itu. Gitu Kak, ini luar biasa banget sebenarnya. Ya, betul banget. Nah, ketika ini kan tadi teksnya bicara soal mereka berjumpa ya, kakak Yusuf beradik dengan itu saudara-saudaranya. berjumpa gitu ya, Betul. satu sama lain. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak dinampakkan di dalam kisah itu, yaitu bagaimana kok orang Mesir mau terima Yusuf sebagai orang non-Mesir, tapi untuk bisa memerintah di Mesir. Berarti kan ada dari sisi Yusuf mungkin dia memperjuangkan dan memberikan yang terbaik gitu kan untuk Mesir, di mana dia hadir. Dan kita melihatnya dari ucapannya, kalian boleh mereka-rekakannya untuk hal yang buruk, tapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan gitu ya. Tapi kan Mesir juga harus terbuka gitu kan. Nah, menurut Bapak sekalian gimana nih? Kenapa ya saat itu Mesir kok mau membuka diri buat Yusuf yang tadinya tuh budak, bahkan budak, bekas orang di penjara, tapi bisa jadi wow, pemimpin di atas bangsa Mesir. Kalau dari Pamu dan Om Roni gimana nih? Ya, kalau saya lihatnya barangkali begini, bahwa Yusuf pertama-tama dia nggak jadi minder. Betul. Dia nggak minder sama sekali. Walaupun dia pernah difitnah, bahkan dia di penjara, tapi dia punya semacam pribadi yang I do my best. Ya. Dan dia sangat-sangat menghargai anugerah pemberian Tuhan kalau menurut saya. Ya, ketika dia bisa menceritakan tentang arti mimpi, dia kan bukannya sengaja sini aku nih peramal gitu, enggak. Dia mengungkapkan apa yang dia rasa bahwa itu yang harus dilakukan ya. Jadi dimanapun dia bersikap wajar aja, dia nggak melihat bahwa oh itu orang asing, oh ini penguasa, enggak. Dia melakukan yang terbaik ya, dan akhirnya ya dia bisa menikmati hasilnya. Itu menurut saya nomor satu, bahwa dia do the best, lalu dia nggak minder, dia memberikan sepenuhnya ya. Jadi dia nggak bilang siapa saya aku lebih dari mereka. ya. Atau jangan sebaliknya malahan lebih sombong gitu ya Pak. Oke, thank you Opa. Yang kita garis bawahi adalah jangan kita sebagai anak-anak muda ataupun mungkin yang nggak muda lagi minder. Saya bisa ngelakuin apa? Saya nggak bisa lakuin ini, kan saya udah usia, atau saya masih muda, tahu apa? Ya. Tapi ketika kita melakukan yang terbaik, pasti Tuhan lengkapi kita. Thank you Opa Roni.
dari Pamul. Gimana nih Pak? Kenapa sih bangsa Mesir tuh mau terima Yusuf kalau menurut Bapak? Ini juga yang saya kira mesti diperhatikan ya. Kalau kita lihat latar belakangnya Yusuf, itu kan dia pernah tadi Theo sudah menjelaskan dia difitnah, dia di penjara gitu kan ya. Tetapi ketika dia berada dalam penjara, dia tidak kemudian mematikan spiritnya. Itu penting sekali. Orang-orang yang berada dalam penjara seringkali merasa hilang segala sesuatunya. Kalau kita mau melihat realitas yang terjadi pada Yusuf, di dalam penjara penjara Mesir pada waktu itu adalah sebuah penjara yang punya peradaban tinggi sebenarnya. Karena di sana ada perpustakaan, ada ruang baca, ada sumber-sumber dan itu diberikan oleh para petugas itu untuk mereka belajar tentang kehidupan. Dan Yusuf belajar dengan cara itu. Sampai kemudian digambarkan dia punya menafsirkan mimpi kan, ya, sedemikian rupa. Itu enggak sembarangan untuk orang demikian, dia mesti mempunyai pengetahuan-pengetahuan yang cukup. Dan ini penting dan esensial bagi Yusuf untuk melihat ke depan. Nah, pengetahuan itu, kemampuan baca itu, kalau kemudian digunakan dengan hikmat, dan kemudian dipakai untuk pengembangan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi orang banyak, maka ini akan menolong. Dan itulah sebabnya kemudian Yusuf mendapatkan, kita sering menyebut dalam bahasa Inggris sebagai trust. Dia mendapatkan kepercayaan itu. Karena apa? Karena hikmatnya. Sekaligus tentu saja orang untuk mendapatkan itu semua mesti punya kejujuran dan sebagainya, itu nilai yang tidak bisa kita abaikan ya. Karena itu di tengah-tengah perjalanan kita boleh menyaksikan bahwa kegigihan Yusuf untuk berkarya di tengah-tengah bangsa Mesir itu ternyata digambarkan ini adalah reka-rekaan Allah. Jadi sebenarnya di balik peristiwa yang terjadi yang pahit sekalipun, kita mesti belajar berhikmat untuk melihat sesuatu yang Allah sebenarnya persiapkan bagi kita supaya kita menjadi sosok yang tangguh, tapi sekaligus juga memberi dampak positif. Nah, kalau kita berhasil memberi dampak positif kepada orang lain, kepada negeri lain bahkan, bukankah kemudian negeri lain itu memberi ruang yang besar bagi kita? Contoh yang paling konkret, bukankah Yusuf kemudian menjadi sosok yang berdampak besar bagi bangsanya? Ternyata ayahnya, kakak adiknya mendapat ruang di dalam sebuah tempat yang bagus, tempat yang subur, tempat untuk bertumbuh. Karena apa? Karena dia menghadirkan sebuah nilai. Harga seorang Yusuf itu bukan lagi dilihat dari mantan narapidananya, tetapi dia dilihatnya dari orang berhikmat. Jangan-jangan dia masuk ke penjara itu karena tidak salah. Tinimbang atau ketimbang atau daripada kita kemudian menjadi orang yang mengemukakan sesuatu, punya kemampuan membaca yang baik, punya ilmu yang tinggi, tetapi dipakai untuk sesuatu yang negatif. Itu buruk sekali dampaknya, ya, sehingga tidak memberi nilai. Saya kira dari pengalaman Yusuf ini justru kita harus belajar menjadi Indonesia yang membuka diri terhadap realitas hadirnya orang-orang yang bisa memberi dampak positif. Ketimbang kemudian kita menjadi eksklusif, menutup diri, maka kita akan terpuruk di dalamnya. Ini spirit yang mesti kita miliki. Termasuk jangan saling menyalahkan ya. Kadang-kadang kan betul. kita Ya, sebagai betul. bagian Benar. dari masyarakat nih, ini salahnya ini salahnya itu, terus aja dicari yang salah gitu ya. Nggak pernah diapresiasi yang benar. Kasihan deh gitu. Jangan memandang sesuatu itu dari perspektif negatif terus. Apalagi kita ini satu bangsa, kita ini satu negara. Apa yang dikerjakan mestinya mari diapresiasi, tapi motivasi untuk pengembangan dan pertumbuhan. Kalaupun ada kritik, ya tentu disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang bertata krama, ya, cara yang sopan. Itu saya kira jadi menarik, sehingga kritik bukan kemudian mencaci maki orang, karena kritik bukan mencaci maki orang, ya, beda sekali. Itu beda. Betul. Kritik yang membangun gitu ya, Ya, kritik betul. yang menumbuhkan, bahkan menginspirasi. Ya. Ya.
Jadi bisa dikatakan bahwa ya NKRI kalau kita mau belajar dari Mesir, nggak boleh jadi bangsa yang mudah diprovokasi dan diporak-porandakan. Dan kita sebagai pribadi juga terus harus jadi orang-orang yang makin kuat, makin tangguh, dengan menumbuhkan pertama-tama diri kita, gitu ya Pak. Supaya kita betul-betul berdampak buat orang lain. Nah, tentunya apa sih kira-kira nih ya yang dapat dikaryakan oleh kita sebagai pribadi? Kalau dari Theo sendiri sebagai generasi yang saat ini paling muda di antara kita berempat, kira-kira ada bayangan nggak sih apa yang bisa kamu lakukan sebagai generasi muda untuk membangun bangsa Indonesia? Kayak kok membangun bangsa tuh kayak kok gede amat Kayak ya besar gitu ya, ya. oh, Iya, kayak gede wah, itu banget desain, sih tanggung jawabnya, astaga. Dan membangun bangsa gitu ya. membangun Heeh. bangsa. Nah, gimana Teh menurut kamu? Ya, bagiku begini, anak muda ini sekarang, aku dan teman-teman yang lebih tua dan juga yang lebih muda, sebenarnya punya banyak peran saat ini. Baik yang saat ini mungkin masih studi, gitu ya, baik yang saat ini sudah bekerja, sebenarnya di ruang-ruang itulah, kalau bagiku ya, ruang-ruang studi kita, ruang-ruang pekerjaan kita, disitulah tempat kita berkarya. Karena sebenarnya hal yang mungkin dianggap, oh ya kan saya masih sekolah, oh ya kan saya kerjanya nggak di bidang pembangunan bangsa, oh kata siapa? Setiap itu sebenarnya punya ruang yang sangat besar, punya peran yang sangat besar dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, mari kita lakukan semua aktivitas kita dengan spirit kebangsaan. Dan bukan hanya untuk demi kemajuan bangsa, begitu ya, berarti kita harus belajar dengan tekun, bekerja juga dengan giat, tetapi juga kita mengamalkan nilai-nilai kebersamaan, keragaman, kesatuan bangsa di setiap ruang kita berada, di sekolah begitu ya, kita kan berjumpa dengan banyak orang. Di tempat kerja kita semakin beragam lagi orang yang kita jumpai, beragam suku, beragam agama begitu ya, dan latar belakang lainnya. Nah, sebenarnya di ruang-ruang seperti ini, kalau menurutku, kaum muda bisa menunjukkan sikap semangat persatuan, saling menolong gitu ya, menghormati setiap perbedaan, bahkan saling menopang satu dengan yang lain. Dan percayalah, Indonesia itu bisa muncul di sekolah kita, muncul di tempat kerja kita, dan itu sebenarnya dengan itu semua kita sudah mengambil bagian dalam mengisi kemerdekaan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan itu. Membangun Begitu, negeri. Ya, membangun Yoi. negeri. Dan bukan berarti Pak Roni yang udah masuknya usia indah tidak bisa berkarya. Oh, tentu Tentu bisa. bisa banget gitu ya. Bahkan dengan kisah-kisah bagaimana ya berjuang tadi, kreativitas betul banget sih. Kalau di zaman Pamu dan Pak Roni, kalau kita sekarang mungkin segala sesuatu udah instan, mie aja instan gitu kan. Dan mie instan tuh bertebaran di mana-mana. Zaman Om Roni sama Om Mulyadi itu bikin sendiri, giling. Dari tepung, campur telur, campur minyak, campur air, ngegiling sendiri, dan itu memakan waktu yang cukup banyak. Kita sekarang tinggal beli, bahkan ada bakmi-bakmi yang di frozen, udah tinggal masuk kulkas, keluar kulkas, jadi deh gitu ya. Ya dimasak dulu sih, kalau nggak dingin. Tapi kita lihat betapa kita bisa belajar banyak soal kreativitas menghadapi hidup dari bapak-bapak kita, dari ibu-ibu kita, dari generasi-generasi yang lebih senior dibanding kita. Karena setiap generasi pasti punya kelebihannya masing-masing. Walaupun setiap generasi punya tantangan yang berbeda, tapi justru karena itulah setiap generasi bersinar pada masanya masing-masing dan terus bisa memberi arti bagi satu sama lain. Nah, kalau begitu, apa yang bisa kita simpulkan ya? Kalau dari Pak Roni sendiri sebagai sekarang masuknya sudah masuk usia indah, Pamu belum. Jadi jangan bilang usia indah, belum indah, masih baru mau menjelang indah. Jangan diindah-indahin loh. Ya, dari Om Roni sama Om Mul, apa yang kira-kira
terpikir untuk bisa jadi karya dari bapak-bapak, dari om-om sekalian? Demi Ya, kalau pembangunan saya, negeri. ya, kalau dari saya tadi pikirannya begini terus, bahwa kita harus punya visi ke depan. Is, mantap. Ya, visi ke depan itu nggak boleh mati. Ya, harus terus. Dia pasti tantangan zaman, tuntutan zaman, kadang-kadang visi itu bisa berubah. Betul. Ya. Dan kan bisa berubah tuh, dari sejak awal. Ya, contohnya begini, contoh saya. Dulu saya visinya kan pengen jadi arsitek. Tapi karena banyak sekali perubahan, tantangan, pergumulan, akhirnya kok jadi pendeta loh begitu. Ya, nah begitu juga sekarang untuk pembangunan kita harus punya visi, kita mau kemana. Untuk gereja kita juga kita mau kemana, kita harus membersamakan visi kita untuk bisa sama-sama sehati, sepikiran, bergandengan tangan. Itu yang penting zaman saya dulu untuk membangun Indonesia yang baru merdeka, sama-sama gotong royong, bergandengan tangan, menghadapi macam-macam kesulitan. Tapi toh secara bertahap berhasil. Ya, itu juga yang saya lihat sekarang untuk pembangunan Indonesia atau apapun. Mari kita lihat ke depan. Saya barusan teringat lagi ketika Yusuf, ya, walaupun melalui mimpi dia melihat sesuatu, tapi dia ingat bahwa dia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat Mesir. Akan ada kelaparan, so what next? Ayo, tanam sekarang nih, kebut, ayo, bangun ini, buat persiapan. Luar biasa tuh visinya. Nah begitu juga kita barangkali dari yang muda-muda dengan ilmu-ilmunya yang tinggi bisa mempersatukan, ya, menyatukan visi bersama untuk mencapai sesuatu yang memang diharapkan. Barangkali itu dari saya tuh. Ya. Thank you Opa. Jadi harus ada visi ya. Oh ya. Betul. Visi itu nanti dimunculkan lewat misi. Iya, sama-sama dengan generasi yang muda berangkulan. Go ahead. Mantap. Kan kalau udah tua udah nggak bisa apa-apa, udah loyo fisiknya. Secara fisik Pak, pemikiran mah enggak. Semangat kan tetap ya. Semangatnya tetap semangatnya muda. Oke, boleh lah. Nah, kalau dari Pak Mulyadi sendiri gimana Pak? Ya, terima kasih. Saya kira yang pertama saya setuju tuh dengan apa yang disampaikan Pak Roni ya, mesti punya visi yang jelas, sekaligus dikerjakan dalam misi dan strategi yang kuat, gitu kan? Yes. Saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari siapa, saya lupa, maafkan ya kepada yang pernah menyampaikannya, saya apresiasi sekali, tapi maafkan saya mulai menjadi pelupa nih sekarang ya. Tapi dikatakan begini, setiap zaman itu ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Gitu kan ya. Nah, tapi juga disampaikan generasi ke generasi itu mengalami masa berhenti. Ada masa, pakai bahasa negatif, bukan negatif, pakai bahasa ungkapan mengatakan ada kematiannya. Nah, jangan sampai itu berhenti di tangan kita. Jangan sampai itu berhenti di generasi kita. Mari kita tumbuhkan sebuah spirit. Khususnya bagi perjalanan gereja kita dan negeri kita, ya. Indonesia yang terus bergerak, sekarang 76 tahun, kita kawal terus sampai 100 tahun, karena visi 2045 itu harus ada terus di dalam semangat kita, dan setelah 100 tahun, kita kawal lagi sampai 200 tahun, gitu kan, generasi berikut tentu pasti bukan generasi saya, tapi jangan mati di tangan kita, jangan berhenti di generasi kita, karena itu generasi kita itu punya tanggung jawab untuk menghadirkan sebuah kualitas yang baik dari keragaman budaya yang sangat kaya. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki budaya yang sangat kaya. Mari kita apresiasi itu, kita kembangkan untuk perjalanan Indonesia, dan secara khusus gereja punya tanggung jawab untuk menghadirkan terus-menerus teologi kontekstual pada situasinya, pada zamannya, sehingga kontekstualisasi teologi itu membangun sebuah kehidupan yang luar biasa. Yusuf telah melakukannya di zamannya. Dan Yusuf kita mesti hadirkan spiritnya, bukan zamannya. Karena kita tidak bisa menghadirkan zaman Yusuf. Tapi spiritnya kita hadirkan, sehingga kita
menjadi anak-anak bangsa, anak-anak gereja yang berkontribusi, memberikan sumbangsih yang besar bagi perjalanan negeri ini. Indonesia harus terus-menerus diisi dengan karya. Karena itu saya ingin menyampaikan sebuah kata akhir pada perenungan kita. Refleksi saya mengatakan, jangan berhenti berkarya. Ya, jangan berhenti berkarya. Lalu hadirkan karya itu yang terbaik demi kemuliaan Allah dan bagi perjalanan bangsa yang Tuhan anugerahkan. Saya kira itu dari saya, dan biar Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Mol. Nah, sekarang buat kita semua yang sudah menikmati kemerdekaan, yang adalah anugerah Tuhan, tentunya kita terus harus berkarya. Seperti kata Pak Mol tadi, jangan sampai kita berhenti berkarya. Bukan hanya karena kita adalah bagian dari bangsa yang begitu besar dan begitu kaya, tapi terutama karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak kerajaan Allah, yang nggak mungkin Tuhan hadirkan kita di tengah bangsa Indonesia kalau Tuhan nggak punya karya yang bisa disalurkan lewat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, mari kita sebagai GKI, apa yang harus dilakukan, Theo? Sebagai Gereja Kristen Indonesia di tengah bangsa Indonesia? Ya, kita sebagai Gereja Kristen Indonesia hadir di bumi pertiwi ini untuk mengerjakan perutusan Allah. Bahwa Tuhan kita memelihara kita semua, negeri kita juga, dan oleh karena itu GKI dipanggil untuk mengembangkan semangat kebangsaan dan juga senantiasa berusaha untuk terus membangun NKRI. 76 tahun negeri kita ini bukan usia yang muda, gitu ya, sudah selama itu negeri kita terus berjuang, maka mari kita berpartisipasi, kita mengambil bagian sebagai Gereja Kristen Indonesia, sebagai gereja Tuhan, untuk juga membangun negeri ini, supaya Indonesia kita menjadi Indonesia yang tangguh, dan Indonesia yang tumbuh. Ayo sama-sama yuk kita sebutkan ini ya. 1, 2, 3. Indonesia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita bersama-sama bergandeng tangan, kita saling menopang satu dengan yang lain untuk membangun negeri kita tercinta. Tuhan memberkati kita. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri bersama gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita bersama-sama mengucap pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau sepanjang perjalanan hidup kami, baik sebagai pribadi maupun di tengah bangsa dan negara, Engkau selalu hadir Tuhan, memberikan kepada kami hikmat, kekuatan, untuk bisa terus melakukan yang terbaik. Biarlah Tuhan Engkau yang terus menuntun kami, sehingga keberadaan kami di tengah bangsa Indonesia menjadi keberadaan yang membawa berkat, menjadikan bangsa kami lebih baik dari masa ke masa, dan terutama kehadiran kami sebagai gereja dapat terus menjadi teladan bagaimana harus hidup sebagai orang-orang percaya.
Kami mengucap syukur untuk kehidupan. Kami mengucap syukur untuk keberagaman, kekayaan yang Kau karuniakan. Kami juga bersyukur untuk pemimpin-pemimpin kami. Karena hari ini kami juga mau mendoakan mereka Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk seluruh petugas-petugas kesehatan yang harus berjuang keras dengan resiko yang semakin besar saat ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka juga kesehatan, sukacita, hikmat untuk memilih dan mengambil keputusan-keputusan yang penting bagi kehidupan mereka sebagai pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa juga Tuhan untuk para aparat keamanan yang terus menjaga situasi Indonesia dalam juga penanganan COVID-19, menangani para buruh, pengemudi, warga masyarakat secara menyeluruh. Tuhan juga berikan kesabaran sehingga mereka terus dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka yang begitu banyak pergumulan dan tantangan di dalamnya, tetap dengan membawa kebaikan, ketulusan, kemurahan hati, dan nilai-nilai yang terus dapat dipertanggungjawabkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk perjalanan kami sebagai bangsa. 76 tahun Tuhan sudah memberikan kepada kami perjalanan yang luar biasa. Begitu banyak tantangan sekalipun, kami bisa tetap ada sebagai bangsa yang merdeka. Kami mengucap syukur dan kami juga terus memohon pimpinan Tuhan pada masa-masa mendatang, sehingga kami sebagai bangsa semakin hari semakin maju, semakin mampu memperkaryakan setiap kebebasan dan kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan bertanggung jawab, sehingga akhirnya kami juga dapat menjadi contoh bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Kami berdoa juga Tuhan untuk vaksinasi yang sudah berjalan dan tetap berjalan, kiranya proses penyuntikan dapat terjadi secara optimal dan lebih banyak lagi rakyat Indonesia yang tervaksinasi sehingga mereka juga dapat hidup dengan lebih sehat, lebih baik dalam dan di tengah pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap gereja-gereja yang melakukan ibadah virtual maupun yang sudah mulai menyelenggarakan ibadah onsite. Tuhan juga yang memimpin sehingga setiap pelayanan mereka tetap menjadi berkat bagi jemaat yang Tuhan percayakan. Kami berdoa bagi bencana-bencana yang melanda Indonesia juga dunia Tuhan, khususnya pembangunan kembali kehidupan di NTT dan sekitarnya. Tuhan yang terus pelihara mereka di dalam setiap kekurangan, dalam setiap keterbatasan mereka. Ada sukacita dari Tuhan yang terus mengalir, juga setiap bantuan dari anak-anak Tuhan dari seluruh Indonesia untuk membangun bangsa ini, secara khusus saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan terpuruk karena bencana alam. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap warga gereja kami yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang sakit, untuk Oma Lili Murni, untuk Opa John Setsine, untuk Oma Dindiana, untuk Oma Ana, dan untuk Bapak Umartono. Kami juga teringat pada saudara-saudara kami yang berada di dalam pemulihan karena COVID-19. Untuk Penatua Henry, untuk saudara Anton. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan pemulihan mereka, sehingga mereka bisa mengalami pemulihan yang sempurna, yang daripada Tuhan saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk pembangunan gedung GKI Muara Karang, ketika kami akan memulai kembali pembangunan ini.
Tuhan yang berkati segala sesuatu yang akan dilakukan, tindakan-tindakan awal, demi pengambilan keputusan masa-masa mendatang, Tuhan yang berkati dan berikan hikmat bagi semua majelis jemaat dan juga setiap orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pelaksanaan program gerejawi tahun 2021 sampai 2022. Tuhan yang terus hadir di dalam setiap program, sehingga program-program yang kami laksanakan sebagai gereja tidak hanya sekedar menjadi program rutin, tapi sungguh memperjumpakan jemaat kami dengan Engkau, Sang Kepala Gereja. Biarlah Engkau yang menuntun kami, dan Engkau juga yang terus memberikan kreativitas, memberikan kepada kami hikmat untuk melakukan setiap program ini. Dalam nama-Mu Tuhan, kami menaikkan seluruh doa yang jauh dari sempurna ini. Jadilah kehendak-Mu, dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 13 dan 14. Sekarang, ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA, sebagaimana yang tertera pada layar Anda. Mari kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337, bait 1 sampai dengan bait 3, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cinta kasih yang Tuhan nyatakan lewat begitu banyak hal.
Saat ini kami mempersembahkan apa yang telah kami terima dari-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat dan pemeliharaan-Mu. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, agar berguna bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 175, Satu Tanah Air. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya. Karya agung sang pencipta, mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Satu tanah air, satu bangsa, dan satu dalam bahasa. Indonesia kebanggaanku, engkaulah tanah airku. Alam indah mempesona, suku bangsa beraneka, budayanya sungguh kaya. Karya agung sang pencipta, mari kita semuanya menghayati maknanya. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Satu tanah air kita, satu bangsa dan bahasa. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita sebentar lagi akan usai. Kita akan bersama-sama menjadi anak-anak bangsa yang betul-betul peduli kepada bangsa kita, tapi juga dengan terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.